وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمملوك به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يغيب رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم المنتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Waalaikumsalam. Kita baca sama-sama. Nawaitu ta'alluma. Kita baca sama-sama ya. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'allima wa ta'lima wa ta'liman wa naf'a wa naf'an wa intifa'a wa wa intifa'an ibadata wa istibadata wa hassa ala tamassuka bi kitabillahi bitika wa billahi sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه. Amin. Bapak sekalian, kita akan melihat yang suka kita baca, yang biasa kita baca setelah sholat, yaitu ayat kursi. Ayat kursi itu di Al-Baqarah ayat 255. Hafal semua? insyaallah. Itu kita baca lagi sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa semua? Insya Allah. Tahu artinya? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya, dilihat juga artinya. Ya. Jadi sekarang ini mungkin kita perlu sedikit-sedikit ya. Ini saya karena tematik aja loh, tematik aja deh kita cari yang biasa-biasa berhubungan dengan kita, paling tidak ya di akhir hayat kita ini kita bisa lebih baik lagi dari yang kebiasaannya. Kan selalu saya bilang jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Udah deh, yang biasa-biasa itu kita lihat ini benar apa enggak. Kalau benar, terusin. Kalau belum benar, dibetulin. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah biasa, kalau benar terusin. Ya. Kalau belum benar, ya kita benerin. Kan gampang. Hidup itu cuma dua gitu aja. Kayak orang ngaji. Ngaji kalau ada guru ngaji, kita lagi baca, terus guru tegur, disalahin atau dibenerin? Betulin. Tapi kata murid apa? Mau disalahin, salahin dulu baca, ya emang salah gimana? Nah, ini berat, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita tidak hanya baca doang. Ya selama ini kita baca suka hafal semua itu ayat kursi. Tapi tanya artinya belum. Sebetulnya ada di HP ada itu, tinggal buka aja. Nah sekarang kita udah mulai nih daripada baca yang agak-agak gitu kan, nah iseng deh lihat terjemahannya gitu. Jadi waktunya manfaat. Ya, diamnya kita itu manfaat, pegang HP itu manfaat. Tapi kalau pegang HP yang internet yang lain-lain, ya kurang manfaat. Ya, baik, tapi belum benar. Ya, nah, ya. Kenapa saya buka dengan tadi pada manfaat? Ya sudahlah kita baca ayat kursi deh, kita sedikit-sedikit kita bedah yang apa yang akan kita. Nah masalah ayat kursi ini saya ini ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, termasuk ahli Quran yang terbaik di kalangan sahabat. Beliau berasal dari kaum Ansor. Kaum Ansor di mana ada berarti? Madinah. Di Madinah. Karena kan hijrah. Pada kita bilang hijrah kan dari Makkah ke Madinah. Orang-orang yang sampai ke Madinah dari Makkah ke Madinah namanya kaum apa? Muhajirin. Muhajirin yang hijrah. Madinah, orang-orang yang ada di Madinah namanya apa? Ansor. Kenapa Ansor? Penolong. Jadi orang Makkah yang ke Madinah di saat itu perbebarannya banyak apa enggak? Ya kalau hijrah terus diikutin sama kaum Quraisy, kira-kira banyak bawa pahala enggak? Enggak. Dikit. Kenapa dikit? Berat. Udah yang penting saya berangkat lah kalau mau hijrah. Dipikirin enggak tuh rumahnya, hartanya? Enggak. Takut ketahuan. Nah sampai di sana
ada yang nolong. Gitu. Yang nolong siapa? Itu orang-orang yang ada di Yasrib yang sama sekarang namanya Madinah. Itulah dikatakan kaum Ansor. Apa itu Ansor? Menolong. Kaum yang menolong. Siapa yang ditolong? Para sahabat Rasulullah SAW yang datang dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah itu sangat terbuka. Sini sangat senang ya. Makanya waktu sampai ke Madinah, sangat senangnya. Ibarat telah terbit bulan purnama. Dari kegelapan senang banget. Itulah dikatakan Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu penduduk Madinah ya, yang oleh Nabi Muhammad SAW dia adalah sahabat yang terbaik. Dia menjadi salah satu penulis wahyu Allah. Nah kira-kira kalau nulis wahyu bagaimana nulisnya itu? Ya kalau sekarang kayak gini ya gampang, ada HP dan mesin tik udah gampang. Dulu di mana? Ya di Berupa kurma, di pokoknya apa aja di batu, sebisa-bisanya dia. Di kayu. Kira-kira bisa hilang kan tuh? Dulu ada nggak harkatnya itu bahasa Arab? Nggak ada. Sekarang kita baca kitab gundul aja, kita nggak bisa baca. Gitu. Kita nggak bisa baca kitab gundul. Yang ada barisnya. Yang ada barisnya ini kita masih kadang-kadang masih kaku kita. Kalau kaku badan, kalau kaku ngapain harusnya? Ini olahraga. Kalau badan kaku jangan langsung main badminton. Pemanasan dulu. Kejadian tragedi ya. Ya, untuk pemanasan lama enggak? Jangan-jangan kalau dia kaku banget nggak main itu. TC nasional, ya TC ngomong gitu. Pemain Piala Dunia sekarang, banyakan mainnya, banyakan latihannya. Latihannya. Yang pernah belajar silat, berantemnya pada latihan mana? Lama belajar. Latihan dulu nggak berantem. Orang-orang dulu kalau latihan silat itu kan di lapangan, pokoknya penerangannya bulan aja lah. Jarang yang pakai lampu, nggak mau. Gurunya nggak mau di lapangan, ke sana sini main terus. Kapan berantemnya kita ya? Orang latihan saya tuh bukan pengen berantem. Pengen bisa. Orang ngaji bukan pengen jadi juara trading. Nah saya ngaji dulu, kapan saya juara? Nggak perlu. Yang penting kita bisa. Kalau kita belum pernah latihan silat, itu paham itu apa berantemnya? Kayaknya bisa kan nggak pernah berantem gitu. Selama hidup saya nggak pernah berantem gitu saya. Tapi baru oke, nggak jadi baru oke doang. Nah, jadi berantem, perasaan pengen juga dikeluarin supaya kita punya. Kagak jadi juga. Bukan itu. Nah, inilah yang perlu. Ya, kalau ngaji ditegur sama gurunya, ingat bukan disalahin tapi dibetulin. Nah, kalau orang yang dibetulin gak mau ngambek, ya Allah ya Allah kesian. Gitu. Ini tangan sekret dibetulin, bukan mau sakit, ya bang sakit. Dibetulin. Semalam saya panggil ke Mas Allah. Mas Allah saya bilang lu kasih kopi malah gue sakit gitu. Kasih kopi jadi anak kali kopi sakit banget gitu kan. Disakiti, dia nggak tahu pengen sembuh kalau diapain kita. Nah itulah salah satunya. Siapa Ubay bin Ka'ab? Nah Ubay bin Ka'ab itu namanya Ubay bin Ka'ab bin Qiyas al-Ansori al-Kharraji. Jadi dari suku Kharraj. Dia punya panggilan kunyah, orang sini bilang panggilan, orang Betawi bilang poyokan. Ya, poyokan dia terus. Nama panggilan orang Betawi kalau panggilannya misalkan
ilmu lah, pakai pola, pakai apa aja itu nama panggilan. Tetapi Rasulullah SAW melarang untuk menapa panggilan itu panggilan yang tidak baik. Panggilan yang baik. Kalau istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah itu ya Humairah. Apa itu ya Humairah? Merah-merahan. Intinya merah-merah capek banget itu nggak pakai bedak. Nggak pakai bedak merah-merahan. Kalau sekarang merah-merah apa kan? Kita pun Nah, Abu Ubay bin Ka'ab ini panggilannya adalah Al-Munzir, Abul Munzir. Jadi dia salah satu penulis wahyu. Dia salah satu penghafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Dan dia salah satu guru Al-Quran para sahabat. Coba bayangkan, dia yang ada di Madinah menjadi guru Al-Quran. Mereka perkembangannya bagus banget. 13 tahun Al-Quran turun di Makkah, terus ke Madinah. Banyak lagi di Madinah Al-Quran turun. Ciri-ciri Al-Quran turun di Makkah itu apa? Ayatnya Pendek. Ayat yang turun di Madinah panjang-panjang. Al-Baqarah itu pasti Madinah. Al-Lahab pasti di Mekah. Qul huwallahu ahad di Mekah. Yang pendek-pendek itu di Mekah. Al-Baqarah, Alif Lam berapa 200 apa itu? 280 sekian. Hafalin berat banget itu. Itu salah satunya. Nah kemudian sangat mendalam ilmunya, ilmu tafsirnya. Nah inilah yang dikatakan betapa Rasulullah SAW sangat dekat dengan dia. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Amaramuhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab." Apa amaramuhum? Orang-orang yang paling ahli dalam membaca Al-Quran, kitab Allah, di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab. Artinya sudah dapat lisensi dari Rasulullah SAW. Barang kalau ada lisensi, ya. Kalau lisensi ya, kalau ada lisensi walaupun dia bukan lisensinya dari sini mau orang. BHS itu udah banyak itu yang pakai lisensi. Bukan BHS asal tapi lisensi BHS itu BHS udah berapa ya? Harganya bisa 500 ke atas, tapi bukan BHS. Tapi dilisensikan orang mau. Kenapa? Karena merek itulah lisensi, ya, jaminan. Kita kalau dijamin, oke. Nah Rasulullah yang mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab yang paling hebat, salah satunya diakui. Nah kalau Rasulullah SAW sudah mengakui Ubay bin Ka'ab adalah orang yang terbaik dalam bacaan Quran, wajarkah sahabat mau belajar sama dia? Kan gengsi. Gua yang duluan agama Islam dulu kan baru. Gua belajar dulu, enak aja. Nggak usah begitu. Yang namanya ilmu siapa kek, tuaan kek, mudaan kek. Kalau memang dia punya ilmu, ya kita ikut. Kita kalau memang kita nggak punya ilmu, ya kita ikut. Sama imam masih muda jadi imam. Imam itu bukan yang tua, tetapi yang fasih, kan gitu. Dia muda jadi imam. Silakan dia imam. Mengatakan orang lain jadi muda, apa-apa, bagus baca silakan. Nah ini urutan-urutan, ada urutan makanya. Jadi yang namanya ilmu itu tidak melihat siapa dia. Mau tua, kalau ilmunya kurang, tahu diri mundur. Yang tahu diri kita siapa? Kita sebetulnya. Kita tahu kita siapa. Yang tahu kita ini kita, bukan orang lain. Orang lain lihat apa aneh? Kalau HP, yang lihat apa aneh? Casingnya.
Dalamnya nggak tahu. Saya sudah bilang, Bapak kalau sih, HP ku mah ada rusak, ada patah-patah saya pakai. Saya bilang, saya lah yang bekas, patah-patah aja saya pakai. Ya pakai yang patah saya pakai. Orang hanya datang ke sini lihat luarnya doang, kayak gini bisa. Tapi dalamnya. Nah inilah yang dikatakan bagaimana. Nah Rasulullah SAW dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW bertanya, hadisnya begini, An Ubay bin Ka'ab qala, dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Munzir, katanya Ubay kok dipanggil ya Abul Munzir, ini nama panggilan. Wahai Abu Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka ansur, tahukah engkau wahai Ubay, ayat apa dalam Al-Quran, dalam kitab Allah yang paling agung? Rasulullah nanya Ubay begitu, Rasulullah tahu apa tidak? Tahu. Tahu. Kenapa Rasulullah suka nanya? Itu bisa saja ada Rasulullah nanya begini kepada Ubay, yakin Ubay tahu karena Ubay ahli Quran. Tapi mungkin juga Rasulullah bertanya agar yang lain juga tahu. Ya, trik Rasulullah, strategi Rasulullah dalam dakwah Rasulullah, nggak semuanya Rasulullah kasih tahu. Dia bertanya dijawab Ubay, nah itu dengerin gitu. Jadi belum tentu orang yang bertanya itu nggak tahu. Orang bertanya itu jangan uji dari pertama. Kalau niat yang uji dosa. Berarti sama dulu, mau tes dulu, jangan dulu dites. Tes bukan. Kalau dia maha guru boleh, maha guru ngetes guru boleh. Kalau bukan maha guru jangan ngetes guru. Ya. Kalau siswa ngetes mahasiswa ya, anak SD ngetes anak mahasiswa beda. Mahasiswa boleh nggak ngetes siswa? Boleh. Guru boleh nggak ngetes mahasiswa? Boleh. Mahasiswa siswa tapi maha tapi siswa. Ini ada guru. Ada maha guru. Nah Rasulullah bertanya, apa kata Ubay? Ubay ini orang yang tawadu. Qala, dia jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini hebatnya. Orang-orang yang ahli yang tawadu itu ditanya engkau lebih tahu. Pernah kejadian ya tentang Rasulullah ditanya sama Jibril. Ya, Jibril datang pakai pakaian putih, duduk bersujud, sujud di depan Rasulullah, dengkulnya berhadapan-hadapan nanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Kata Rasul, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kenapa? Jibril. Jadi Jibril dengan wahyu tidak langsung semuanya, kadang-kadang ditanya juga bagaimana maksudnya apa. Rasulullah tahu, kata Rasulullah, ya yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Tetapi adabnya tetap dijawab. Ya, padahal lebih tahu dari saya. Apa dong? Enggak, jangan begitu kalau ditanya ya. Padahal lebih tahu. Kalau nanya urusan dulu pegawai Bapak, kalau kita tanya. Dia nanya, betul itu gimana? Lah, padahal lebih tahu. Apa sih? Enggak, apa kita jawab? Mudah-mudahan kalau kita jawab bisa dikoreksi, itu maksudnya. Dikoreksi. Jadi kalau orang yang ahli bertanya, ya kita jawab permasalahan salah atau tidak. Terus belakangan nanti dikoreksi kalau salah. Kalau benar, apa kedudukan? Ditanya lagi, ma'adaha. Rasulullah SAW mengulang lagi pertanyaannya. Apa kira-kira yang paling agung? Beliau katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu
Apa kira-kira itu surat apa? Ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Jadi Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu adalah ayat yang paling agung dan seterusnya, dan itu sering kita baca. Ya. Kemudian setelah Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah la ilaha illallah hayyul qayyum dan seterusnya, wa daraba fi sadri, dan dia menepuk, daraba itu pukul, tapi bukan dipukul, dia tepuk sadri, kata baik, dia tepuk dadaku. Wa qala, dan Rasulullah SAW berkata, liyahnikal ilmu ya Abal Munzir, semoga ilmu itu membawa keberkahan kepada engkau, wahai Abi Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab. Jadi kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, itu adalah yang paling agung. Jadi kita baca, kita sering baca, hampir setiap ini ya, hampir setiap saya katakan mayoritas, hampir setiap waktu kita baca itu. Nah, imam. Kalau di sini kan imam selalu baca. Ada dua pengertian Bapak. Ngapain sih zikir pakai dipimpin? Pertama, kalau ada yang belum pasti, yang belum ini, enak ikutin imam. Kalau yang sudah kan zikir bisa sendiri-sendiri. Ada yang belum pasti. Ini kalau semuanya udah pasti, udah nggak usah pakai imam lagi. Saya udah bisa, ya boleh juga. Kesepakatan aja. Enakan bagaimana? Enakan ada imam harus sendiri-sendiri. Imam. Gitu. Saya nggak mau imam sendiri, nggak apa-apa juga. Nah, ini semua adalah kebiasaan. Ya. Kemarin saya katakan al-adah al-muhakamah, al-adah al-muhakamah. Ya. Saya bilang ini adat yang benar sesuai dengan sunat itu menjadi hukum, yang diganggu. Tapi kalau adat yang nggak benar boleh dirubah. Ya. Nah, di sini bagaimana? Ya sudah, kalau terbiasa seperti itu dan jamaah juga senang, nggak apa-apa. Terus kalau ada yang minggir, jangan dibilang apa-apa, sudah nggak apa-apa. Yang penting dia jamaah, jangan sampai dia jamaah sendirian. Orang jamaah dia enggak sendiri. Ini maunya apa? Gitu. Enggak, saya beda sama sini. Beda boleh, tapi yang kelihatan kenapa perbedaannya, jangan ditunjukin perbedaannya. Ya, nah itulah salah satu. Nah, ayat kursi tadi kita baca, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhiruna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, bukan wal ardi, ada baca wal ardi misalnya, wal ardh wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, zikir-zikir begini tolong dilihat lagi dulu bacaannya. Zikir-zikirnya sambil dibaca lihat ininya udah betul nggak nih. Kita kadang-kadang hafal tapi nggak tahu bacaannya, takutnya salah. Nah, sudah mulai dari sekarang ini kan saya udah mulai iseng nih sambil lihat biasa dibaca akan ini maksudnya apa. Nanti kalau ketemu ayat kursi surat Al-Baqarah 255 kan bapak apa tuh sambil dilihat ini kasroh apa fathah apa doma, barisnya di atas, di bawah bengkok, dilihat lagi, oh bengkok, oh gitu. Terus ini ha apa ha, apa kho, ini zal apa zai apa jim,
Ini perlu juga dia. Ya, iza zulzilatil ardu itu kalau kan ijazul zilatil itu. Itu penting. Lihat lagi ini ha apa ha, j apa, zai apa zal. Kalau zal ada di mana? Di ujung lidah. Iza jaa, jangan ijazah. Beda artinya. Bahasa Arab sangat berbeda. Beda titik aja udah bermasalah. Gitu. Ya. Jadi kita penting juga. Ya. Kalau sendiri ya sudah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau di depan umum kita harus tahu. Nanti orang jadi masalah. Lagi kita yang mimpin, itu penting juga. Yang tahu kan jadi ragu, aduh bacaannya gitu kan. Wajib betulin masalahnya. Nggak boleh. Tapi ketika kita betulin kencang-kencang terus kan tidak enak. Ya kita benar mati kan. Ya. Nah, apa yang terkandung dalam ayat kursi tersebut? Yang pertama ada tauhid uluhiyah. Tauhid ini ada dua, ada yang bilang tiga malah. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid sifat dan asma. Kalau tauhid uluhiyah adalah ketahuan kita kepada keesaan Allah. Allahu Allah, la ilaha illa huwa. Apa artinya? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah di depan, bukan la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kan bacaan Allahu la ilaha illa huwa. Dia. Bukan la ilaha illallah al hayyul qayyum. Bukan. Allahu Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa? Al-Hayyul Qayyum. Jadi ini adalah tauhid uluhiyah. Nah, kalau tauhid uluhiyah kita mengesahkan, artinya kalau kita sudah berbicara la ilaha illallah, artinya kita sudah mengesahkan Allah. Ada nggak kita bilang apa? Artinya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Masih ada nggak kita menuhankan selain Allah? Kadang-kadang masih. Itu dibilang syirik. Ya. Itu dibilang syirik. Kalau dulu syirik kelihatan. Umar kadang suka ketawa waktu dia syirik. Dia nyembah siapa? Berhala. Berhala dibikin dari apa? Dari kurma. Dia sembah berhala dibikin sedemikian rupa orang. Lapar. Makan. Nah gitu. Kau bayangkan itu Tuhan yang dimakan. Ada Umar ketawa. Nah Umar ketawa. Iya saya goblok banget ya. Tuhan saya makan. Tapi saya lapar. Jadi itu syirik jelas. Ada orang yang selalu menuhankan yang lain. Banyak orang bertuhan kepada yang lain, takut pada orang lain, takut pada selain Allah. Kita hanya takut pada siapa? Allah. Hanyalah kepada Allah. Kita minta tolong kepada siapa? Pada Allah. Kapan kita minta tolong? Ditolong dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru ditolong? Ibadah dulu, benar. Ibadah dulu. Iya karena dulu, bayar. Ini selalu saya ulang-ulang karena ini tauhid. Ya, biar kita sambil mudah-mudahan terekam, kita bisa berubah, bisa di akhir-akhir kita ini kan ada banyak sekat semua ya. Dan di atas sekat semua ini ya, di atas 50 banyak kan. Mudah-mudahan di sisa-sisa kita ini kita nyantoknya pas yang terbaik gitu. Karena orang tidak bisa dilihat dari
sekarang jangan dilihat. Oh, dia alim belum tentu akhir hayatnya. Oh, dia orang benar belum tentu akhir hayatnya. Jangan komenin orang, doain aja. Kalau nanti kurang baik, doain, jangan dikomenin. Kita ini kan komentator. Piala Dunia yang paling pintar siapa? Yang paling jago? Nonton. Komen. Ronaldo masih dikomentarin. Coba Messi masih dikomentarin. Dikatain. Jadi itulah kita banyak komentator. Komentator biasa itu nggak main, iseng. Oh dia nggak main, begitu. Nah, orang yang suka komen, komentarin sesuatu yang tidak bagus, itu iseng sebetulnya, kurang kerjaan. Kalau dia banyak kerjaan, ya susah juga. Kalau dia sih mau itu dulu. Kalau banyak kerjaan, nah, makanya sekarang kerjaan kita apa? Sudah ada miskin dan main. Ayo kita banyak berzikir tentang hati. Sudah deketin aja Allah. Nah semakin kita dekat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, insya Allah. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Allah. Kita percaya enggak kalau kita naik pesawat sama pilot? Saya. Mau kaya apapun kita udah nyaman ya, tidur lah. Gak usah lah, pesawat kita semuanya biasa naik. Mobil kita tur kemana? Tur jadi sewa bus. Kira-kira penumpang yakin gak masuk mobil? Oke. Yakin, dia tidur, dia nyanyi gitu kan. Kenapa? Yakin akan sampai. Yakin sopir kita akan membawa. Kadang-kadang kita sopir kita belok kiri, belok kanan. Ada saudara Teman gue. so banget sih. Siapa yang menjadikan kita ini, menggerakkan kita ini? Siapa yang mengatur kita ini? Allah. Yakin gak sama Allah? Masih ragu gak tentang rezeki? Masih gak. La ilaha illallah, la razzaq illallah. Apa itu ar-razzaq? Memberi rezeki. Pemberi rezeki nama Allah. La razzaq illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Yakin sama Allah? Yakin. Dikasih apa tidak? Cuma kok sedikit sih. Rezeki itu bukan duit. Kadang-kadang kita orientasinya rezeki itu duit. Sehat juga rezeki. Ini kita duduk begini rezeki dari Allah nih. Gak semua orang sanggup belajar taklim, gak semua orang. Ini rezeki dari Allah. Tenang. Ini rezeki dari Allah. Nah ini yang penting. Apapun kita kembalikan kepada Allah, tenang deh. Kalau semua kepentingan kita, ya mau enak lagi ngomong nggak punya duit, la haula wala quwwata illa billah. Apakah orang nggak punya duit tidak bisa senang? Yang membuat kita nggak senang apa? Hati kita. Makan berapa banyak? Saya tanya, sepiring? Enggak, sesendok. Kamu makan langsung sepiring? Sesendok, makan sesendok. Ukuran kita kan sendok, 1 sendok, 2 sendok. Kalau udah kenyang 3 sendok kita lepas. Kalau belum ya 4 sendok. Kalau belum ya 5 sendok, terus aja gitu. Tersesuai kalau pakai tangan. Segitu doang. Makan enak gimana? Enak dan tidak enak makanan? Di lidah. Di lidah. Udah kesal sampai kerongkongan kan lepas. Enak gak enak tuh di lidah. Iya kan? Apapun enaknya dimakan. Kalau udah sampai kerongkongan, tinggal lidah. Selesai. Ada enaknya? Udah gak ada sampai sini gak ada. Cuma di lidah. Dan mainkan aja lidah itu. Angkat aja pura-pura tahu jadi sate. Angkat aja.
Tergantung pikirannya, mindset kita buat. Apapun yang gak enak jadi enak kalau hati kita enak. Nah, tinggal bagaimananya kalau wahai yang membolak-balikan hati. Ayo hati kita buat dekat dengan Allah. Kita jadikan menerima apapun yang Allah berikan. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau orang-orang yang bersyukur, aman deh. Dapat banyak alhamdulillah, dikasih sedikit alhamdulillah, alhamdulillah sedikit. Ya kalau banyak repot nanti masuk surganya lama. Masuk surga lama itu kalau sedikit lupa mau tanya apa gitu. Jadi kalau orang di imigrasi ya luar negeri di pesawat, kalau kita nggak bawa apa-apaan, cepat nggak periksanya? Cepat. Kalau enggak, kalau mau banyak banget bawaan sama. Jadi bersyukurnya apa? Kalau kita Allah kasih rezeki harta yang sedikit, yang berpikirnya gue di sini nggak seberapa. Berapa lama saya hidup? Berapa lama hidup kita? 60 70. 60 sampai 70, bonus 80, 100. Ntar di sono Abadi. lama-lama di sini apa di sono? Lama di sono, abadan-abadan. Udah gitu aja, apa kita tinggal sisa nih. Ya udah gitu sisa nih. Banyakan mana? Kalau motor dulu udah mulai keropos, ya kan? Udah banyak yang kita pakai. Nah, sudah kita oke. Sekarang ini udah mulai begini, udah deketin Allah ya. Gitu. Ibarat mobil udah keropos, udah deh kita gandengin aja lah. Allah dibawa kemana juga aman, dibawa sampai. Gitu. Nikmatin aja. Gitu. Nah ini yang dikatakan tauhid uluhiyah. Semakin kita bisa. Nah kalau kita paham Allah la ilaha illa huwa, kita sudah baca itu kita sedang transendental, bukan transjakarta. Transendental itu apa artinya? Kita sedang naik kepada Allah. Al-Hayyul Qayyum. Apa Al-Hayyul Qayyum? Al-Hayyul apa? Yang Maha Hidup. Al-Qayyum yang terus mengurus makhluk. Arti yang mengurus kita siapa? Allah. Siapa yang mengurus kita? Allah. Al-Hayyul Qayyum yang Maha Hidup dan mengurus kita. Allah itu hidup dan mati. Yang mengurus kita adalah Allah. Biasanya orang kalau yang ngurusin orang itu orang kaya, aman gak dia? Kita diurusin orang kaya, nyaman gak? Nyaman. Nyaman banget. Allah itu siapa? Al-Ghani, yang maha kaya. Bukan orang kaya, yang maha kaya. Kalau sekarang kita diurusin oleh yang maha kaya, pasti takut. Ya enggak kedudukan gua enggak kebagi, ini gak usah begitu, tenang aja. Masalah enak-enak ada cuma di sini doang, di hati, yang di lidah. Kalau makanan di lidah, kalau perasaan itu di hati. Hati kita nyaman, hati kita nyaman, gak nyaman. Ya. Jadi kita diurus oleh Allah. Terus lahu ma fis-sama la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Apa artinya? Tak silaturahmi, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah tuh nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Kalau Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit. Kita sama kayak Nabi Muhammad juga kita. Kalau Nabi Muhammad tidurnya sedikit, kalau kita sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Mirip sih, cuma baina sama wasumur berbeda jauh banget. Ya, Allah itu nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Makanya apapun kita berdoa, Allah akan selalu mendengar kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian, aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Yakin Allah kabulkan itu semua. Ya.
Fi kulli yawmin huwa fi sya'nin. Kalau yang baca Ar-Rahman itu fi kulli yawmin huwa fi sya'nin. Apa itu artinya? Ada setiap waktu huwa fi sya'nin. Allah itu sibuk. Jadi mana itu kamu gak ngaji, gua sibuk, Allah aja maha sibuk. Kita segitu sibuk gak sebab-sebabnya. Allah dengan kesibukan, apa kesibukan Allah? Setiap saat orang berapa miliar manusia di dunia ini yang mohon kepada Allah. Maghrib sekarang udah maghrib belum di mana-mana? Udah isya belum? Udah subuh belum? Karena 24 jam mungkin sekarang ada yang subuh perputaran. Nah kalau ada yang subuh, ada yang semua Allah nampung semua, luar semua. Bayangkan itu. Nah, kalau ngantuk sedikit masalah. Kalau tidur kacau, Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk. Ya, kalau kita ngantuk wajar, lagi ngaji ngantuk nggak apa-apa. Malaikat pokoknya sudah kumpul di sini pasti dapat bonus semua ke malaikat. Tenang aja. Ikhlas nggak ikhlas kalau udah kumpul tidak dapat. Nah, ini sampai sini dulu ya. Kita baru sampai dalam tahusil itu belum lahu ma'as samawati. Oke lah, masih panjang lah. Kedua. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya sunatullah. Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Udah ngantuk ini kita. Kalau majelis memang ini banyak. Biar sampai kelar dulu Pak Kiai, nanti baru kita nanya. Jam itu baru nanya. Iya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang baik itu datang dari Allah, yang bukan saya namanya manusia biasa yang berkekurangan. Ya, mari kita tutup pengajian ini, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan kemudahan, keberkahan, anak kita diberikan anak istri kita diberikan orang-orang yang soleh dan solehah, dan keluarga kita keluarga yang sendiri kepada orang tua kita yang sudah tiada, Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kemudahan Allah berjaya para mahasiswa yang ada di sini, Pak Rahman, Pak Starman dan seluruh jamaah keluarga yang Allah ampuni dosa-dosanya. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa la hawla nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.